kabar? Sahabat GPIB, salam sejahtera, salam sehat buat kita sekalian. Berjumpa lagi kita pada saat ini di dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Sebaot Bogor. Mari sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Dan dalam waktu yang sejenak ini, kami mau pakai untuk kami boleh bersama Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya Tuhan. Tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan kami ditumbuhkan kerinduan untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup-hidup kami. Ya Bapa, bersabdalah, layakan kami, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita akan baca dan renungkan dari Perjanjian Lama, Kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat 22 dan 23. Daniel 6 ayat 22 dan 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara terkasih sahabat GPIB, di dalam kehidupan ini sejak kecil mungkin kita sering diperhadapkan dengan satu situasi yang kemudian membuat kita harus berkompetisi. Misal saja dalam kegiatan permainan, selalu ada yang namanya menang dan kalah. Dari kita sekolah dasar, mungkin sampai perguruan tinggi, semua kita dipacu untuk menjadi orang-orang yang memiliki prestasi. Dan barometer prestasi itu adalah ketika kita mendapatkan ranking-ranking, mendapatkan peringkat-peringkat, dan itu membutuhkan effort yang luar biasa. Memang tidak salah. Semua itu dibuat, diadakan supaya apa? Ada trigger, ada pemicu, ada semangat supaya orang di dalam berusaha mau memberikan yang terbaik. Sehingga di situ kelihatan ada nanti mana yang betul-betul dia belajar, mana yang sekadar dia belajar, mana yang betul-betul dia mempersiapkan diri dalam sebuah kompetisi, mana yang kemudian dia ternyata nggak siap dalam kompetisi itu. Nah, kurang lebih situasi kompetisi itu sekalipun tidak dilakukan secara eksplisit, ini terjadi. Ketika itu kalau kita lihat di zaman Raja Darius, itu kemudian mengadakan satu pemilihan. Pemilihan katakanlah pejabat-pejabat, kalau kita lihat di ayat yang kedua, kurang lebih ada 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Dan yang membawahi mereka ya mungkin setingkat manajer lah begitu mungkin, atau supervisor, atau pejabat tinggi dalam kondisi saat itu. Ada 3 orang. Dan salah satunya adalah Daniel dikatakan. Dan disaksikan oleh Alkitab ayat yang keempat. Dari Daniel 6. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang besar, yang luar biasa maksud saya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi di sini kelihatan di antara
orang-orang yang mau dipilih itu, lalu kemudian ada 3 orang yang akan menjadi pejabat tinggi, ada 1 orang yang menonjol. Dan raja sudah memiliki, katakanlah, visi untuk orang ini menjadi orang yang memang layak untuk menjadi pejabat tinggi. Nah, ini dia. Ada orang-orang yang iri. Ada orang-orang yang kemudian membenci Daniel. Karena Daniel, dia memiliki roh yang ternyata dari Tuhan, bukan dari dunia. Tetapi mata mereka nggak bisa melihat. Maka kalau kita lihat di ayat yang ke-6, mereka bersekongkol. Mereka melakukan persepakatan jahat. Dikatakan begini, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Wah, kemudian dicari-cari kesalahan Daniel, nggak didapat. Dan kemudian orang ini melihat, ini orang kan, dia taat beribadah. Dan mereka mulai menghasut raja, supaya kemudian raja memberikan satu maklumat, satu perintah, bahwa mereka harus beribadah kepada raja. Dan disitulah ternyata Daniel pun terjerat pasal itu. Ia dimasukkan ke gua singa. Raja sedih. Kalau kata ayat yang ke-15, raja sedih setelah raja mendengar hal itu. Maka sangat sedihlah ia, dan ternyata dikatakan di sini, ia mencari jalan bagaimana caranya untuk bisa melepaskan Daniel dari pasal ini. Tetapi ternyata orang-orang yang tadi itu, yang udah dengan iri, udah benci, udah dengki, udah pokoknya semua yang busuk ada dalam hatinya, terus mendesak raja, lalu kemudian akhirnya masuklah Daniel ke gua singa itu. Saya percaya semua kita tahu kelanjutannya. Ternyata Daniel selamat. Dan ayat yang kita baca tadi, lalu kata Daniel kepada raja dikatakan, ya raja, kekala hidupku, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jadi ternyata Daniel selamat. Dan dia berkata kepada raja, bukan aku yang membuat kemudian aku selamat, tetapi ada Allahku. Artinya Daniel mau bersaksi, Allahku di mana aku beribadah kepada dia. Ia mengirimkan malaikatnya supaya itu singa-singa tidak dapat mencelakai dia. Nah, kita tahu dong endingnya. Endingnya adalah bahwa kemudian Daniel sangat berkenan di hadapan Allah. Dan tentu juga berkenan di hadapan raja. Bagian terakhir dari ayat yang ke pasal yang ke-6 Daniel ini, dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan juga pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Nah, sahabat GPIB, yang kita boleh pelajari adalah, pertama, nggak salah kita berkompetisi. Memang semua kita dalam bidang apapun, di dalam hal apapun, diharapkan bahkan diwajibkan untuk memberikan yang terbaik. Tetapi bukan kemudian menghalalkan segala cara. Ini yang salah. Ketika berbuat yang terbaik, ya lakukan apa yang terbaik. Ketika ditugaskan A, ya lakukan A. Ketika ditugaskan B, lakukan sebagaimana diharapkan. Tetapi kemudian ketika mulai ada membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ya, ketika sudah mulai mempersaingkan diri dengan orang lain, nah, inilah yang membuat kemudian kita
jatuh di dalam dosa iri hati, membuat kita terbelenggu di dalam iri hati. Dan iri hati itu kemudian akan semakin rusak karena ada kedengkian yang pasti akan mengikutinya. Sekali lagi saya bilang, bersaing, berkompetisi itu tidak salah. Yang salah adalah ketika mau mendapatkan posisi terbaik, tapi menghalalkan segala cara. Dan sikap ini tentu dimiliki oleh orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Orang-orang yang kemudian dia cuma berpikir terhadap diri sendiri. Dia tidak melihat ketika orang lain berhasil, apa yang dia lakukan. Masa dia bisa, saya nggak bisa. Lakukan bagaimana yang seharusnya, bukan kemudian menghalalkan segala cara. Ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya sekali buat kita sahabat GPIB. Karena kemudian orang yang berkompetisi dengan tidak sehat, hatinya akan menjadi busuk. Bahkan akan menjadi hancur. Dan orang ini kemudian akan hancur dengan sendirinya oleh iri hatinya sendiri. Yang kedua kita merenungkan adalah bahwa ketika kita melihat apa yang dihadapi oleh raja, ketika mereka berhadapan dengan raja tentang bagaimana mereka mau menghasut raja. Artinya begini, bisa saja pemimpin bagus, tetapi orang-orang sekitarnya yang kemudian memiliki hati jahat. Nah, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dipercaya, kita tentu diberikan hikmat, diberikan kemampuan lebih oleh Tuhan untuk bisa menjaga diri kita, memfilter diri kita. Kita harus peka mana orang yang betul-betul memberikan masukan baik, tetapi mana orang yang kemudian ternyata seolah-olah dia memberikan masukan baik, tapi ternyata itu membawa kecelakaan buat orang lain. Dan orang yang iri hati, orang yang dengki, dia akan menjadi seorang pembunuh. Paling tidak, dia menjadi seorang pembunuh karakter bagi orang lain. Dan ini bahaya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin dimanapun kita, baik bagi diri sendiri, tentu kita pemimpin. Baik di tengah keluarga, di tengah di mana kita berkarya, di tempat kita mungkin berkomunitas, atau terlebih berpelayanan. Jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang mudah untuk dihasut. Istilahnya mah, jangan kita tipis telinga, tapi kita terus menguji. Mungkin baik, tapi belum tentu benar. Yang wajib kita lihat adalah dia harusnya baik dan dia harusnya benar. Ini yang perlu kita asah. Ini harus kita bangun. Kepemimpinan yang baik tidak bawaan lahir, tapi dia dibangun, dibentuk oleh berbagai peristiwa, oleh berbagai orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, yang juga sama-sama kita bisa renungkan adalah Allah kita itu bukan Allah yang mati. Allah kita Allah yang hidup. Bahkan dia sendiri yang berperkara bersama kita. Apa yang dialami oleh Daniel di sini jelas bukan karena Daniel hebat, tetapi karena Daniel berkenan di hadapan Allah. Dan Allah yang melakukan segala kehendaknya atas Daniel sehingga dia selamat. Mungkin kita pernah disibukkan atau sedang disibukkan untuk membela kebenaran. Tetapi percayalah, kebenaran itu sendiri yang akan mencari jalannya. Kebenaran itu sendiri yang akan membela kita. Dan sang kebenaran itu adalah Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Jelas sekali. Ketika kita hidup dalam Kristus, berarti kebenaran itu ada dalam kita. Mari terus kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau ada orang-orang yang mau mencelakai kita, belajar dari kisah Daniel. Kalau kemudian kita lihat di ayat yang ke-25,
Dari pasal 6 tadi, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan semua ke gua singa. Nggak cuma mereka, tetapi semua keluarganya. Mereka dilemparkan ke gua tempat penghukuman itu. Sudah ada upahnya tersendiri untuk mereka yang sedang melakukan persepakatan jahat. Dan Matius bilang, penyesatan itu memang harus ada, tetapi celakalah mereka yang melakukannya. Jangan kita terjebak di dalam kompetisi yang tidak sehat. Miliki hati yang bersih, hati yang terang, hidup yang terbaik bukan saat kita menang dalam kompetisi, tapi hidup yang baik saat kita bisa benar di hadapan Tuhan. Selamat berproses, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh merenungkan sejenak firman yang boleh kami baca. Engkau Allah yang menyatakan kehendak-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah diam ketika anak-anak-Mu diperlakukan jahat. Bahkan Engkau sendiri Allah yang memberikan pembelaan terhadap mereka yang berserah kepadamu. Biarlah saat dalam hidup kami juga, kami berhadapan dengan orang-orang sekitar kami. Biarlah jangan Engkau biarkan kami hidup di dalam kompetisi yang tidak sehat. Ajari kami memiliki hidup yang benar, hati yang bersih, dan kemudian memang jika sekitar kami ada yang hendak berbuat jahat, kami menyerahkan semua kepadamu. Karena pembalasan bukan hak kami, adalah hak Engkau Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong sertai kerja layan kami. Dan dalam setiap hari kami terus menyerahkan kehidupan kami. Bapa, mohon ampun atas dosa kami. Semua dari kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita di Morning Call pada saat ini. Terima kasih. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat.